Aset kripto telah menjadi aset yang diperhitungkan dalam dunia investasi dan ekonomi pada 2024. Kripto juga telah dianggap menjadi salah satu kendaraan untuk memperoleh kekayaan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin banyaknya orang yang menghasilkan pundi-pundi uang melalui kripto. Lalu, bagaimana cara untuk menjadi kaya melalui kripto? Berikut adalah 7 metode yang bisa dicoba untuk menghasilkan uang dan menjadi kaya di dunia kripto. Mengikuti presale atau tahap penjualan awal dari koin atau token baru bisa sangat menguntungkan jika menemukan proyek yang tepat. Biasanya, harga aset kripto ini lebih murah sebelum diluncurkan ke pasar terbuka. Sebagai contoh, fenomena beberapa bulan lalu yakni presale meme coin di jaringan Solana yang diawali oleh meme coin Book of Meme atau BUME oleh NFT artis Dark Frames. BUME berhasil mencetak orang kaya baru berkat harga token yang melambung tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua presale akan berhasil. Terdapat juga banyak presale yang gagal memenuhi harapan pembelinya dengan harga token pasca peluncuran lebih rendah daripada harga presale. Jadi, pastikan untuk memiliki keyakinan terhadap suatu proyek dan riset terlebih dahulu. Staking memungkinkan kamu untuk mendapatkan imbal hasil hanya dengan memegang aset kripto tertentu dalam wallet yang mendukung staking. Sebagai contoh, untuk ekosistem Cosmos, wallet seperti Keplr dan Leap Wallet mendukung staking aset kripto melalui interface secara langsung. Salah satu aset kripto pada ekonomi Cosmos antara lain adalah Celestia, yang memberikan estimasi imbal hasil staking sebesar 10,78% per tahun. Namun perlu diperhatikan bahwa staking memiliki risiko bernama slashing yang terjadi ketika validator yang dipilih sebagai wadah staking mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan beberapa aset kripto karena validator dikenakan penalti. Pemain bisa mendapatkan aset kripto gratis dengan bermain game berbasis NFT. Kepopuleran game Play to Earn dimulai ketika game Axie Infinity diluncurkan pada akhir tahun 2020. Axie Infinity populer di kawasan Asia Tenggara, terutama di Filipina yang beberapa warganya menjadi gamer Axie Infinity full time untuk mendapatkan penghasilan. Namun, perlu diperhatikan secara umum, game Play to Earn memiliki masa jayanya, sehingga bukan menjadi cara yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Sebaiknya, pemain memasuki game ketika masa awal-awal perilisan dan ketika permainan masih populer. Yield farming dan lending melibatkan meminjamkan atau mendepositkan aset kripto di platform DeFi untuk mendapatkan imbal hasil. Ini adalah cara lain untuk memaksimalkan pendapatan dari aset kripto yang sudah dimiliki. Sebagai contoh, platform lending seperti Aave, Compound, dan Sila Finance memberikan bunga kepada mereka yang meminjamkan aset pada platform. Protokol seperti Pendle menawarkan yield tetap yang dapat menjadi pilihan untuk tambahan pendapatan dari yield. Perlu diperhatikan bahwa menggunakan DeFi sebagai alat untuk mendapatkan yield juga memiliki risiko pada kerentanan smart contract. Jika platform DeFi yang digunakan mengalami serangan hack, maka aset kripto pengguna juga dalam bahaya. Day trading atau trading harian adalah metode di mana individu membeli atau menjual aset kripto dalam jangka waktu pendek untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Strategi ini memerlukan analisis pasar yang tajam dan pengalaman yang ekstra. Time frame yang digunakan dalam day trading biasanya kecil seperti 5 menit, 15 menit, hingga 1 jam. Volatilitas harga dengan arah naik dan turun dalam jangka pendek dapat dimanfaatkan trader dengan melakukan trading kontra futures. Namun perlu diperhatikan bahwa trading merupakan kegiatan berisiko, terutama trading futures yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh keuntungan signifikan, tetapi juga memiliki potensi kerugian yang besar. Banyak individu memiliki strategi jangka panjang dengan membeli dan memegang aset kripto dalam waktu yang lama. Mereka mengharapkan kenaikan harga yang signifikan di masa depan. Ini adalah cara yang lebih pasif, tetapi berpotensi menguntungkan. Sebagai contoh, terhitung sejak 1 Januari 2023, Bitcoin telah mengalami kenaikan harga lebih dari 300%. Ini berarti, investasi sebesar 10 juta telah bernilai lebih dari 40 juta dalam 522 hari. Namun perlu dicatat bahwa dalam berinvestasi jangka panjang, pemilihan aset dan kesabaran menjadi sangat penting. Sebab, tidak semua aset dalam 522 hari menghasilkan keuntungan seperti Bitcoin, dan tidak semua orang bertahan ketika harga Bitcoin anjlok untuk beberapa waktu. Airdrop adalah cara yang bagus untuk mendapatkan kripto secara gratis, namun ada juga yang memerlukan modal. Kamu hanya perlu menyelesaikan beberapa tugas seperti mendaftar di platform tertentu, berinteraksi dengan platform, atau mengikuti media sosial mereka.
Sebagai contoh, proyek game berbasis di jaringan Ton, Notcoin, baru-baru ini memberikan airdrop kepada para pemain setianya. Airdrop Notcoin terbilang hampir gratis, hanya memerlukan modal paket data dan waktu untuk menyelesaikannya. Namun dalam airdrop kripto, perlu bagi tiap individu untuk mengkurasi tiap proyek kripto yang potensial akan memberikan airdrop. Hal ini karena tidak semua proyek baru akan senantiasa memberikan airdrop. Mengkurasi proyek dapat menghindari individu untuk memasukkan modal dan menghabiskan waktu untuk proyek kripto yang tidak tepat. Itu dia berbagai cara untuk menjadi kaya dengan kripto. Perlu jadi perhatian, untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan kripto selain metode di atas, tentu masih ada faktor-faktor lain seperti modal, manajemen risiko, dan keahlian dalam memilih aset kripto potensial.